Baik, halo semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Bram Sebastian Pangaribuan dengan NIM 182240766. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mendemonstrasikan tentang IoT platform dan visualization. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya menggunakan visualisasi dari penerimaan input dan pengeluaran output secara langsung menggunakan sensor BMP 280 yang dimana dapat mendeteksi suhu ruangan atau suhu suatu pada saat itu juga. Nah, yang pertama kita lakukan di sini untuk kodenya sendiri, kita melakukan deklarasi seperti biasa, SSID, password tentang WiFi. Nah, di sini saya menggunakan Thingsboard yang nanti akan saya demokan juga. Oke, kemudian di bagian sini saya menggunakan data processing, jadi pengiriman datanya setiap 5 detik, dan saya sudah membuat threshold di mana temperatur itu tidak boleh lebih dari 55 derajat Celcius. Jadi jika apa, temperatur yang di atas 55 derajat Celcius, maka akan dianggap sebagai data anomali yang nanti akan dibuang dan tidak diinput ke dalam grafik chartnya. Oke, di sini juga melakukan looping agar dapat berjalan secara langsung dan outputnya juga dapat dimunculkan di serial monitor, dapat dilihat ya. Di sini saya sudah membuatnya, data mentahnya berapa, hasil pre-processingnya berapa, ini pembulatan, dan kemudian dikirim ke Thingsboard. Nah, untuk Thingsboard-nya sendiri, sudah saya sesuaikan. Jadi di sini ada aku tempat devices yang terhubung yaitu SP32 Bram yaitu punya saya sendiri. Yang mana kalau kita klik konfigurasinya seperti ini, cuma ada nama saja. Nah, untuk widgetnya saya sudah menggunakan widget time series chart. Ya, jadi di sini sangat mulus dan terlihat tidak bobrok, bisa di zoom. Dan di sini ada rentang jamnya, di sini saya sudah menyalakan dengan waktu yang cukup lama. Jadi ya dapat dilihat di sini temperaturnya di angka 28 Celcius, baik raw temperatur, temperatur mentah dan temperatur yang sudah terkena data pre-processing. Dan memang bedanya menggunakan pre-processing dan tanpa menggunakan pre-processing adalah kalau tanpa menggunakan data yang di-input atau data yang diterima itu bisa benar-benar sangat berubah secara dinamis ya. Jadi perubahannya itu sangat bisa kayak atas bawah sangat signifikan. Tetapi di sini karena sudah menggunakan data pre-processing, perubahannya tidak terlalu signifikan, tetapi tetap sesuai dan akurat dengan data yang ditampilkan oleh sensor saya sendiri. Baiklah, saya akan sedikit memberikan penjelasan ulang tentang kode saya. Itu yang pertama, di sini ada konfigurasi WiFi dan Thingsboard. Di sini saya menggunakan thingsboard.cloud untuk sebagai Thingsboard servernya. Kemudian nama akun hotspot dari HP saya untuk WiFi-nya sendiri dan akses token yang saya dapat dari Thingsboard-nya. Nah, kemudian di sini ada inisialisasi sensor, yaitu BMP280 yang dimana saya pakai. Kemudian di sini ada variable data preprocessing, yaitu di mana nanti saya penggunaan datanya ini menggunakan data-data ini ya. Penggunaan program ini menggunakan data-data yang ini, kayak integer indeksnya berapa, totalnya berapa, dan untuk last valid temperature 25 berapa gitu. Nah, kemudian masuk ke dalam sini, di mana serial begin dan delay ini digunakan untuk pertama delay itu kayak mengatur seberapa panjang interval antar satu kejadian dengan kejadian lain itu 1000 milisecond dan untuk serial begin-nya output-nya itu di serial monitor 115200. Nah, ini wire begin 2122 itu koneksinya pada ISP saya, ISP32 saya di GPIO 21 dan 22. Kemudian dilakukan loop untuk melakukan pengecekan bahwa sensornya ada atau tidak. Setelah ketemu, maka akan lanjut dan di setup WiFi untuk melakukan loop terhadap WiFi saya. Jadi kalau WiFi nggak connect, dia nggak bakal terhubung. Tapi kalau udah connect, akan ada lakukan print WiFi terhubung. Nah, ini reconnect, melakukan looping agar terhubung ke Thingsboard-nya. Jadi kalau udah terhubung akan menampilkan, tapi kalau nggak ada bakal ada gagal statusnya. Nah, kemudian ada pre-processing data. Di bagian pre-processing data saya, kami menggunakan ada dua teknik. Saya menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama threshold checking, yang dimana kalau angka suhu di atas 55 dan di bawah 0, maka datanya ini tidak valid. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya proses perubahan data yang sangat signifikan, karena yang kita tahu kalau tiba-tiba datanya dari 28 Celcius ke 55 Celcius, antara sensor yang rusak atau terjadi semacam korslet. Ya, mungkin worst case kebakaran, tapi hampir tidak mungkin. Kemudian yang kedua ini adalah moving average filter, ini untuk menghilangkan noise. Jadi algoritma yang digunakan
hasil pre-processingnya tetap sama. Tetapi ini ada yang beda, seperti, nah ini, data mentah 28,70 Celcius, tapi hasil pre-processing 28,73 Celcius. Mungkin angkanya nggak begitu besar, cuman sepertinya necessary. Dan selanjutnya di sini ada loop untuk reconnect, dan di sini juga ada pengiriman setiap 5 detik intervalnya. Jadi setiap data pertama terkirim dia akan menunggu 5 detik interval untuk mengirimkan data yang baru lagi. Dan di sini juga ada mengambil data mentah, menjalankan proses pembersihan yang tadi, kemudian ada mengubah format datanya, dan kemudian mengirim data ke Thinksport agar hasilnya berbentuk grafik. Mungkin itu saja penjelasan kode dari saya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sedikit tentang bagaimana sensor BMP280-nya ini dapat berjalan untuk menerima input data yang tadi saya tampilkan. Nah, dapat dilihat di sini, saya hanya menggunakan ESP32, 4 buah kabel jumper male to male, breadboard, dan juga sensor BMP280-nya ya. Jadi untuk konfigurasinya sendiri seperti biasa, GND ke GND, kemudian VCC ke 3V3, dan disesuaikan untuk SCL dan SDA-nya di GPIO 21 dan 22. Ya, untuk hasilnya cukup simpel, bentukannya juga seperti ini, dan bekerja dengan baik. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.